Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun berada? Balik lagi di program Jaksa Menyapa. Masih dari Studio 2 PAL TV memang punya kita. Ini sebuah program dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Upaya mendekatkan diri kepada masyarakat, lebih mengenal lagi tentunya dengan capaian kinerja, tugas fungsi dari Kejaksaan Negeri yang ada di wilayah lingkup Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dan hari ini bersama saya HG Kaindi. Dan saya Mal Zafira, pemirsa, selama 60 menit ke depan kurang lebih kita akan membahas sebuah tema yang pastinya setiap episode ini berbeda-beda ya HG temanya. Dan langsung saja kita berbicara mengenai tema kita hari ini, yaitu pencapaian kinerja Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dalam mewujudkan keadilan. Dan juga pastinya berbicara mengenai capaian-capaian, sudah banyak juga pastinya sudah dicapai, yang sudah diraih. Dan langsung ini kita datangkan juga narasumber kita yang berkompeten ini. Langsung kita kenalan yang terhormat Bapak Romi Rozali SHMM selaku Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Assalamualaikum Pak Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak. Salam sehat. Alhamdulillah. Sehat. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi Pak di 2024. Tahun kedua ini ya. Iya betul. 2024. Tidak berubah. Tidak berubah ya? Iya Pak Romi dari 2023 sampai sekarang. Ada berubah kayaknya makin muda. Iya. Makin muda. Happy berarti diubah ya. Nah Pak Kajari ini selaku pimpinan, kita pengen kenal lagi nih Pak, lebih mendalam secara personality. Pak Kajari ini pertama kali bergabung di instansi kejaksaan pada tahun berapa sih Pak? Saya pertama kali bergabung sebagai calon pegawai pada Kejaksaan Agung pada tahun 1990. Kemudian diangkat menjadi pegawai pada tanggal 1 Maret 1991. Kemudian di Kejaksaan Agung juga itu di Biro Kepegawaian, dan pada tahun 2000 saya penyelesaian ijazah sarjana S1, walaupun saat itu saya sudah sarjana S2 strata 2. Kemudian saya mengikuti pendidikan jaksa pada tahun 2022 ya, tahun 2002, dan penempatan pertama kali sebagai jaksa ya di Kejaksaan Negeri Palembang sebagai jaksa fungsional, dan diangkat menjadi kepala subseksi penuntutan pada seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Palembang. Kemudian pada tahun 2005, April 2005, saya dimutasikan menjadi Kasubsi pra penuntutan pada seksi tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Tangerang. Kemudian pada tahun November 2006 saya diangkat lagi, dimutasikan menjadi Kasubsi Kantibum dan TPUL pada seksi pra penuntutan asisten tindak pidana umum pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Di sana saya lama, ada 5 tahun sebagai kasubsi, kemudian sebagai fungsional 2,5 tahun. Kemudian saya pindah ke Pelelawan menjadi kepala seksi tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Pelelawan. Kemudian selama 2,5 tahun, kemudian saya diangkat menjadi kepala seksi perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Banyuasin pada tahun 2016 sampai 2017. Kemudian saya diangkat sebagai satuan tugas pada Kejaksaan Agung, tepatnya di Direktorat Orang dan Harta Benda, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum selama 1,5 tahun. Kemudian saya diangkat kembali sebagai satuan tugas pada Direktorat Terorisme pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum selama 1,5 tahun. Selanjutnya saya dipromosikan menjadi koordinator pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat di Manokwari. Kemudian pada Maret 2021 saya diangkat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan di Kalimantan Tengah.
Selama 23 tahun saya mengabdi di sana, dan pada bulan Februari 2022 saya diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Sumatera Selatan sampai saat ini. Luar Histori biasa. yang panjang, perjalanan yang panjang. 34 tahun berarti Pak ya, perjalanan karir di Kejaksaan dari tahun 90 ya. 1990. Luar biasa. Nah, Ini kalau boleh tahu aslinya dari mana Pak? putra daerah mana Pak Romi? Saya asli Musi Banyuasin. Musi Wow. Banyuasin yang langsung memimpin Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Iya. seperti Comeback itu. ya, balik Putra kampung daerah. nih ya. Di kecamatan Luar mana biasa. Pak? Saya di Kecamatan Babatuman. Babat Tuman. Bapak saya asli Babat, ibu saya asli Tuman. Kebetulan bapak dan ibu saya masih saudara. Jadi memang putra asli Musi Banyuasin, tetapi saya lahir besar di Jakarta. Oh, lahir Oh, besar di lahir besar Jakarta. di Jakarta. Keren Oke. banget. Begitu Luar ya, biasa. luar Dan biasa ini sekali perjalanan pastinya. yang pastinya setiap Tidak singkat pastinya. tidak kan, singkat dan pastinya pengalaman-pengalaman yang banyak. Betul. Nah, keliling dari kayak dari barat sampai ke timur sampai ke Papua tadi sempat ya Pak ya. Nah, itu seringkali ada kendala budaya nggak sih Pak kalau tugas-tugas di tempat-tempat yang berbeda, ada culture shock atau apa nggak? Kalau kendala ya pasti ada, semua tempat itu pasti ada kelebihan dan keunggulan. Kalau di Jakarta ya memang kompleks ya, semua terpenuhi apapun ada. Tetapi kalau di daerah-daerah itu ya untungnya saya kerja dan mengabdi kejaksaan, saya bisa tahu Indonesia, saya bisa tahu budaya, saya bisa tahu adat istiadat daerah, beberapa daerah. Dan kebetulan juga bapak saya almarhum seorang jaksa. Jadi saya waktu SD itu 7 tempat, 4 provinsi, Pindah-pindah juga ya Pak? pindah-pindah. Udah ngalamin dari kecil berarti ya? Dari kecil saya mengalami. Jadi saya tahu persis ya kondisi di tempat di mana saya tinggal, di daerah-daerah. Banyak sekali keragaman di daerah-daerah. Seperti pengalaman saya waktu saya kecil di Banjarmasin. Itu kebetulan saya tinggal di Kampung Arab. Kira-kira setengah jam sampai 15 menit sebelum maghrib, itu semua tidak ada lagi orang yang di jalan. Semua masuk ke masjid atau ke langgar. Jadi sudah pada kumpul di sana. Ya. Itu bukan bulan Ramadan. Setiap hari pun Hari-hari begitu ya, Pak? biasa seperti itu. Nah itu kemudian seperti pengalaman saya di Manokwari waktu saya tugas di sana, itu non Muslim minoritas, yang Muslim minoritas, jadi non Muslim yang beragama Kristen itu mayoritas. Di sana itu bisa disebut sebagai kota 1000 gereja, karena di mana-mana ada gereja. Dan kebetulan saya di sana itu lagi kondisi COVID. Pada saat COVID sedang meningkat, naik, kami pun sholat pun tidak bisa. Jadi sholat di rumah masing-masing, di tempat kos masing-masing. Nah, di sana salah satu keunikannya orang Papua itu makan pinang. Makan pinang, jadi hari-hari mereka makan pinang. Seperti kita siri ya. Nyirih ya. Nyiri. Dari anak kecil sampai orang tua. Nah, ya kebetulan karena tradisi mereka di sana, ya hari-hari ya karena makan pinang ya mereka meludah di mana-mana. Jadi banyak jalanan merah, merah oleh pinang. Kemudian pernah saya di Kalimantan. Yang mana Kajari pertama seperti itu ya Pak ya? Ya, Kajari pertama di Seruyan. Kebetulan itu pusatnya Dayak. Pusatnya Dayak. Orang Dayak itu tidak seperti yang kita duga. Mereka sudah maju. Sudah maju. Peradaban mereka sudah tidak keterbelakangan lagi. Tetapi karena di sana itu Kalimantan Tengah itu perlu diketahui, itu Kalimantan Tengah itu seluas Pulau Jawa. Dan mayoritas hutan areal di sana. Jadi banyak sekali perkebunan.
terutama perkebunan sawit di sana. Jadi banyak perusahaan-perusahaan di sana, banyak juga perusahaan-perusahaan itu yang yang izinnya juga banyak melanggar. Jadi kami banyak juga meriksa masalah mafia tanah di sana. Dan di Surian itu, terutama bukan di Surian aja ya, di Kalimantan Tengah, mereka itu kompak membuat pasukan Dayak. Jadi pasukan itu dari masyarakat. Setiap desa mereka ada puluhan bahkan ratusan. Mereka membentuk pasukan seperti di Kalimantan Barat itu pasukan merah. Kalimantan Tengah itu saya lupa ya pasukan apa itu. Tetapi mereka baik-baik, welcome, sangat welcome terhadap pendatang, asal mereka jangan diganggu. Semua umumnya mayoritas di Indonesia rata-rata welcome, asal jangan diganggu. Itu umumnya kebudayaan Nusantara kita seperti itu. Kemudian saya tugas di sana berapa kali, saya keliling ke Sampit, ke Palangkaraya, sampai ke daerah Murung Raya, segala macam, keliling-keliling di sana. Rata-rata mereka rahmat. Cuman kebetulan saya tugas di Seruyan itu, ibu kotanya Kuala Pembuang. Tidak ada Alfamart, lampu merah hanya satu. Jadi kotanya kecil sekali. Beda jauh dengan di Sekayu. Tetapi kami betah tinggal di sana. Di sana banyak pemandangan bagus-bagus, banyak pantai. Di setiap berapa ratus meter itu ada pantai-pantai. Berarti wilayah ini laut ya Pak? Iya, wilayah laut. Pesisir. Jadi kalau mau dilihat di peta itu seberangan dengan Surabaya atau Semarang. Ada kapal ke sana, tetapi selama kurang lebih sebulan dia muter dulu, nggak langsung bolak-balik, karena terbatas ya, terbatas penumpangnya. Jadi kalau mereka bolak-balik mereka rugi. Mereka angkut barang, pindah ke daerah lain, baru balik ke Surabaya. Di sana saya banyak dapat pelajaran, banyak dapat wawasan bahwa kekeluargaan itu tidak hanya ada di Jawa, tidak hanya ada di Sumatera, tetapi di Kalimantan kekeluarganya sangat erat, sangat kuat. Jadi kalau kita melihat Indonesia, ciri khas Indonesia adalah kekeluargaan yang kental. Betul, setuju sekali Pak. Dan itu keunikan masing-masing daerah sudah dirasakan ini ya oleh Pak Kajari. Tidak terlalu culture shock tadi udah biasa. Karena dari kecil juga udah keliling-keliling nih. Betul. Nah, dan saya menarik ini Bapak pegawai pertama pada tahun 1990. Tapi menjadi seorang jaksa pertama kali pada tahun 2002 ya Pak. Nah, kenapa memakan waktu yang sangat lama seperti itu Pak? Biasanya kan tidak terlalu lama ya, calon pegawai, kemudian langsung ke PPJ, calon jaksa seperti itu. Saya ini jadi jaksa ini menyenangkan hati orang tua. Orang tua saya dulu sakit, 8 tahun sakit sembuh, akhirnya meninggal. Setahun sebelum meninggal, bapak saya menawarkan ke saya, mau nggak ngelamar di kejaksaan? Saya mau. Kondisi bapak saya itu lagi sakit, terkapar di tempat tidur, langsung sehat. Besoknya bawa lamaran saya ke biro kepegawaian, dan kemudian prosesnya saya ikut tes seleksi. Tetapi pada saat tes tahap 2 bapak saya meninggal. Nah, jadi sebenarnya awalnya jiwa saya tidak di kejaksaan. Jadi berapa kali setelah bapak saya meninggal, saya coba pindah. Saya ngelamar di perusahaan-perusahaan. Bahkan saya sempat nyoba lolos butuh.
pindah antar instansi pemerintah. Ada yang lulus, tetapi jawabannya tidak ada rekomendasi eselon 1. Karena saya coba sendiri. Makanya saya ngambil strata 2 saya tidak hukum, Betul, saya tidak ngambil linear manajemen. seperti itu ya, Pak, ya? Iya. Karena saya juga ingin tidak hanya menguasai bidang hukum. Karena dunia ini sangat luas. Bidang-bidang sangat banyak. Kalau kita hanya menguasai bidang hukum, kita rasanya kita agak sempit hidup kita. Nah, jadi berawal dari sana saya berapa kali ingin coba pindah. Akhirnya mungkin memang garis tangan saya di kejaksaan, lama-kelamaan saya mencintai kejaksaan. Saya lahir, tumbuh dan berkembang di lingkup kejaksaan. Akhirnya lama-lama saya jadi mencintai kejaksaan. Kemudian saya ikut pendidikan jaksa. Kemudian sampai saat ini saya menjadi jaksa. Oke, berarti itu dia, ada histori dibalik kenapa ya memakan waktu mungkin lama. Betul, karena yang lain nggak selama itu biasanya. Iya, lazimnya kan tidak seperti itu ya Pak ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita akan sambung lagi Pak. Izin kita akan iklan terlebih dahulu pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Baik, terima kasih Mang Cek Bicek, pemirsa PAL TV di mana berada. Balik lagi bersama kami di program Jaksa Menyapa, dan ini sudah masuk di segmen kedua. Dan tentunya edisi hari ini bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Pak Romi Rozali, SHMM. Ya, tadi kita sudah mengenal ya secara Betul. personality, secara singkat, histori perjalanannya. Pak Romi ini awal mula bergabung di instansi kejaksaan sampai dengan saat ini berdiri sebagai pimpinan di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Nah Pak, kita pengen tahu juga Pak, sebagai seorang pimpinan, apa sih Pak tugas, fungsi, serta wewenang Bapak sebagai seorang kajari? Ya, Kejaksaan Negeri ini membawahi 6 bidang. Yang pertama, Kepala Subbagian Pembinaan, yaitu yang mengatur mengenai kepegawaian, mengenai monitoring, mengenai kinerja Kejaksaan Negeri, dan mengatur internal rumah tangga Kejaksaan Negeri. Selain itu ada bidang intelijen. Intelijen ini adalah supporting data. Mereka ini melakukan penggalangan untuk semua lini, baik internal maupun eksternal. Litpamgal ya Pak ya? Ya, Litpamgal. Kemudian ada bidang pidana umum, tindak pidana umum. Bidang tindak pidana umum ini adalah penanganan kedua, yaitu dari perkara-perkara dari kepolisian maupun PPNS lainnya. Oke. Ini bidang tindak pidana umum ini akan melakukan pra penuntutan, dan eksekusi perkara-perkara dari penyidik. Umumnya dominan dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian ada bidang tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus ini adalah menangani perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya. Dalam penanganan perkara ini ada beberapa tahapan dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Kemudian selain itu ada bidang perdata dan tata usaha negara. Bidang perdata dan tata usaha negara ini sekarang lagi lagi naik daun. Karena memang sebenarnya bidang ini sudah lama dibentuk. Pemerakarsanya yaitu Bapak Suhadi Broto, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang pertama. Bidang ini banyak masyarakat yang tidak tahu. Bidang ini pengelolaan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Bisa melakukan pendampingan terhadap
terhadap pemerintahan, bisa menjadi penggugat mewakili pemerintah atau yang jaksa pengacara negara yang mewakili pemerintah. Kemudian ada bidang barang bukti dan barang rampasan. Bidang ini khusus mengelola mengenai barang bukti yang disita oleh penyidik, kemudian mengelolanya, melelang, dan memusnahkan. Karena barang bukti ini kan di dalam putusan hakim itu dapat dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan, atau dikembalikan juga bisa dikembalikan ya Pak? juga bisa. Nah, kalau dirampas untuk negara dan dirampas untuk dimusnahkan, ini khusus tugasnya dari seksi barang bukti. Proses-proses dilakukan melalui administrasi. Nah, saya sebagai pimpinan dari ke-6 bidang ini, saya terus memantau mengelola, jangan sampai bidang-bidang ini berjalan tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian selain itu, saya juga melakukan bimbingan terhadap anak-anak selain kasih ke bawah, karena tanggung jawab pegawai itu ada 2 tingkat di atas. Jadi apabila kasubsi salah, kepala seksinya juga salah dan kajarinya juga salah. Jadi saya tidak bisa harus lepas tangan terhadap hal yang di bawah. Tidak bisa dihandle oleh kasih 100%, tidak. Dan juga kepala kejaksaan negeri ini merupakan seleksi terakhir. Maksudnya dalam penanganan perkara itu diperiksa oleh staf, kemudian diteliti kembali oleh kasubsi, kemudian disortir lagi oleh kepala seksi, dan terakhir oleh saya. Jadi penentunya juga oleh saya sebagai kepala satuan kerja. Sebenarnya banyak, kalau mau dikupas satu persatu, nanti di lain waktu akan kita bahas khusus mengenai hal ini. Betul. Sangat besar juga tanggung jawabnya ya Pak ya, karena memang membawahi staf-staf yang lumayan banyak ini Hagai. Betul. Yang ada di Jarimuba sendiri. Nggak bisa dilepas langsung ya Pak ya. Baik, nah Pak Romi, ini kan kita udah masuk 2024 nih. Gimana dari pandangan Bapak capaian ataupun kinerja di tahun 2023? Apakah sudah puas juga sebagai Kajari dengan apa yang sudah dicapai? Atau memang masih banyak PR yang harus dilakukan lagi Pak? Ya. Sebenarnya puas tidak puas kami bukan alat pemuas. Masyarakat yang akan menilai bagaimana kinerja kami. Tetapi pimpinan kami menetapkan kinerja berdasarkan anggaran. Jadi prestasi kinerja kami dengan penyerapan anggaran. Anggaran terserap maksimal, berarti kinerja kami berarti maksimal. Karena semua kegiatan kami itu berbasis dengan anggaran. Apabila semua kegiatan kami itu terlaksana, berarti semua anggaran akan terserap. Berarti kami memang kerja dan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan target-target yang diminta, sesuai dengan target-target memang yang sudah ditargetkan oleh pimpinan. Seperti penanganan perkara tindak pidana korupsi, itu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta eksekusi minimal 2. Kita boleh lebih dari itu, tapi kalau 2 itu sudah berarti kinerja kita sudah maksimal untuk kejaksaan negeri. Untuk kejaksaan tinggi lain ya, untuk cabang kejaksaan negeri lain kami khusus membahas masalah kejaksaan negeri. Seperti juga penanganan perkara tindak pidana umum seperti itu juga. Target kinerja berapa? Perdata dan tata usaha negara juga berapa? Balik kita melihat di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Alhamdulillah kemarin tahun 2023 penyerapan anggaran kami adalah 99,9 sekian persen terserap. Sudah hampir 100% ya Pak? Sudah hampir 100% terserap. Dan itu yang bisa kami, yang tahu itu hanya kami sama atasan kami, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung.
Tetapi masyarakat bisa melihat dari penanganan perkara kami, penanganan perkara tindak pidana korupsi kami, penanganan perkara tindak pidana umum kami, pelelangan yang dilakukan oleh seksi barang bukti dan barang rampasan. Kemudian pendampingan kami untuk untuk PSN dari Intel, pendampingan kami untuk pemerintah daerah setempat oleh Perdata dan Tata Usaha Negara. Banyak hal-hal yang kami capai. Dan ada prestasi kami, yaitu kami kerjasama dengan untuk 2023 ini. Kerjasama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini dinas sosial, untuk pendampingan pendampingan bantuan umat, bantu umat. Jadi pendampingan untuk bantuan sosial dari pemerintah pusat kepada masyarakat miskin ekstrim. Kemarin ada sekitar berapa ribu yang kami bantu terjun langsung seperti itu, Pak. Sosial. Jadi kami kumpulkan seluruh kepala desa. Kepala desa mengajukan jumlah masyarakatnya per kakak ada berapa yang perlu bantuan untuk kemiskinan ekstrim, kemudian dikumpulkan di kecamatan, kemudian diserahkan kepada dinas sosial. Dan kerjasama kami dengan dinas sosial memantau dari hari ke hari dengan fasilitas oleh Bank Rakyat Indonesia. Jadi Bank Rakyat Indonesia membuat berapa ribu rekening itu untuk langsung dari pusat langsung disetorkan ke rekening masyarakat langsung, tidak melalui dinas, tidak melalui kejaksaan, tidak melalui pemerintah provinsi, tidak melalui pemerintah daerah, kabupaten, tidak, langsung ke rekening. Nah, kami memantau ini untuk kepastian berapa persisnya yang dibantu dan uang itu betul-betul masuk ke rekening dan terserap dan sesuai dengan penggunanya. Dan alhamdulillah kami dapat penghargaan dari pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk pendampingan kemiskinan ekstrim ini. Kemudian kami anggap ini satu prestasi juga, yaitu saya mempunyai ide untuk membuat aplikasi Pentas Jaksa Muba, pendampingan dan konsultasi. Pentas Jaksa namanya, Pak. Pentas Jaksa Muba. Itu ada di aplikasi di handphone, Play Store. Ya. Jadi siapapun bisa mendownload dan bisa membuka. Tetapi hal-hal tertentu kami pakai password, karena itu menyangkut desa-desa di seluruh Kabupaten Musi Banyuasin. Pentas Jaksa Muba ini berisi mengenai penyerapan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran dana desa. Dana desa ini adalah dana yang dikucurkan dari pemerintah pusat langsung ke desa. Betul. Tidak melalui pemerintah provinsi, tidak melalui pemerintah kabupaten. Tetapi pemerintah kabupaten itu hanya mengawasi. Nah, biasanya kalau hanya mengawasi ini pasti tidak maksimal. Sementara kejaksaan ini punya MOU antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian Desa Tertinggal. Ya, Pak. MOU itu tahun 2018. Kami harus mendampingi penggunaan, penyerapan dan pertanggungjawaban dana desa. Nah, kami tidak bisa bekerja sendiri. Karena kalau kami bekerja sendiri, kami harus datang door to door ke desa-desa. Sementara desa di Kabupaten Musi Banyuasin itu ada 227 desa. Tambah 2 lagi tahun kemarin,
Jadi 229. Memang untuk dana desa tahun kemarin 2 yang baru ini belum masuk anggaran masuk dana desa. Tahun ini baru mulai masuk. Nah, dengan kami kerjasama, kami kumpulkan seluruh kepala desa untuk sosialisasi, sekalian langsung input data di aplikasi Pentas Jaksa Muba. Nah, di situ ada ruang perencanaan, penggunaan, penyerapan dan pertanggungjawaban anggaran dana desa di dalam aplikasi situ. Dan situ ada konsultasi juga apabila desa-desa, perangkat desa maupun kepala desa ada kesulitan. Bisa konsultasi ke kejaksaan, bisa konsultasi ke inspektorat, bisa juga konsultasi ke dinas PMD. Berarti itu adalah salah satu langkah solusi ya Pak ya. Di mana pastinya dari desa ke desa memakan waktu yang lumayan lama, mungkin jarak tempuhnya, letak geografis yang sangat jauh. Jadi ini bisa memudahkan mungkin dalam aplikasi Pentas Jaksa Muba ini sendiri. Jadi Kejari Muba ini sudah 4.0 Pak ya. Ya. Sudah maju ya teknologi dan standar digital. Nah, pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang lewat situ. Mana tetap di Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di program Jaksa Menyapa dan kita sudah masuk di segmen ketiga. Tidak terasa segmen 1, segmen 2 kita sudah banyak sekali bertanya dan juga mengenal dari sosok Bapak Romi ini selaku Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Betul sekali ya. Pak Romi tadi juga sudah memaparkan mengenai capaian dan juga kinerja. Dan yang menarik juga merupakan terobosan dari Kejari Banyuasin. Tadi ada aplikasi Pentas Jaksa Muba. Pentas Jaksa Muba. Yang pastinya luar biasa, ini sudah sangat maju ya. Karena ada mengimbangi kemajuan teknologi juga pastinya. Dan juga kita selalu ingin berinovasi seperti itu ya Pak ya. Nah, kita mengenal dan juga pengen berbicara lagi mengenai perkara dominan yang ada di Musi Banyuasin sendiri seperti apa Pak? Yang sering ditemui. Kalau perkara yang dominan di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin yang ditangani oleh bidang pidana umum, yaitu adalah narkotika. Narkotika masih tertinggi ya Pak ya? Ya, masih tertinggi. Kalau dipresentasikan berapa persen Pak kira-kira? Narkotika psikotropika itu lebih dari 50%? Lebih ya Pak? Lebih. Di atas 70%. Wow. Di atas 70%. Mungkin di angka 80%. Iya. Selain itu juga menyusul di bawah narkotika ada perkara migas. Drilling seperti itu juga ada ya Pak? Illegal drilling. Ya. Kalau di korupsi Pak seperti apa Pak? Di tindak pidana khusus? Tindak pidana korupsi kami menangani sendiri. Kalau tahun kemarin ada satu dari penyidik yang saat ini sedang sidang. Nah, kalau untuk penanganan perkara kami sedang dalam proses penyelidikan dan akan ditingkatkan ke penyidikan. Oh, tingkatkan penyidikan. Akan baru dinaikkan ya Pak statusnya Pak ya seperti itu. Oke, itu dia. Banyak juga ternyata perkara. Nah, setelah dikembangkan Pak, kenapa narkoba masih menjadi juara 1? Nah, sering ditemui perkara dominan yang ada di Muba. Karena narkotika psikotropika ini adalah merupakan zat adiktif. Jadi yang bikin kita ingin lagi menjadi kecanduan. Dan yang jadi masalah, ini pribadi analisa saya, Indonesia ini mempunyai budaya ikut-ikutan yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Seperti contohnya kalau di SMP, tingkat SMP, SMA, ada satu anak yang kurang dibanding dengan anak yang lain, pasti dibully. Yang nggak ikut bully itu nggak ngetren. Ada pengalaman saya dulu masalah rokok. Dulu saya kuliah dulu awal-awal 90-an itu perempuan, kita nggak ngomong laki-laki ya, perempuan ngerokok, teman kuliah saya mahasiswi ngerokok itu kalau udah malam di kampus itu tempat yang agak gelap ngerokok karena masih agak tabu dilihat orang, perempuan ngerokok. Tapi sering berjalannya dengan waktu, saya lihat di mal-mal Jakarta itu
tahun-tahun 2000-an itu bukannya laki-laki lagi, perempuan. Perempuan ini bisa kita bilang bukan perempuan, anak kecil. Masih SMP ngerokok di dalam mall. Tempat makan ngerokok. Dengan santainya, Pak ya? Dengan santainya. Mereka nggak ada merasa malu, nggak ada merasa tabu. Berarti budaya ikut-ikutan ya Pak ya? Inilah karena ngelihat temennya ngerokok. Kalau nggak ngerokok nggak ngetren. Nah itulah juga kita balik lagi ke narkotika psikotropika, zat adiktif. Sekali mencoba, kalau kamu laki-laki haruslah ini nih, cobain ganja. Laki-laki harus cobain ekstasi. Laki-laki harus cobain sabu-sabu. Nah ini sekali mencoba, terus. Karena ya kita tidak spesifik ya, apa pengaruhnya bagi narkotika psikotropika ini nanti di segmen selanjutnya nanti. Nah, zat adiktif inilah yang bikin terus kita Kecanduan, Pak, ya? kita kecanduan dan terus. Sementara di Indonesia ini tingkat pendidikan mayoritas adalah menengah ke bawah. Jadi mereka tidak berpikir ini rusak atau tidak. Mereka hanya berpikir ini enak dan nikmat. Dan ini ngetren. Kalau nggak kita nih dianggap kampungan. Di samping dari kecanduan, apakah memang mudahnya akses masuk ke MUBA sendiri, mengingat memang MUBA adalah jalur lintas seperti itu Pak, jadi peredaran yang sangat mudah disebar? Jadi pengalaman saya bertugas di beberapa daerah, memang mayoritas narkotika itu sudah menjangkiti seluruh lapisan masyarakat. Jadi tidak di MUBA saja. Di seluruh pelosok Indonesia itu narkotika mendominasi untuk perkara-perkara tindak pidana umum. Sebenarnya banyak ya saya mau cerita ini masalah narkotika ya, karena narkotika ini saya dulu pernah di lapangan itu banyak sekali tingkatan pengedar. Ada pengedar tingkat kecamatan, ada pengedar tingkat kabupaten, kota, ada pengedar tingkat provinsi. Sudah ada pos-posnya sendiri sebenarnya. Sudah ada pos-posnya sendiri. Itu kadang-kadang sabu itu kok bisa dapat di mana kok. Kadang-kadang itu dulu ya, kalau dulu mereka banyak lewat perairan karena negara kita kan negara perairan. Ya, mereka pernah Bapak Ibu dengar dulu tahun berapa ya, tahun 2007 kalau nggak salah, itu di Teluk Naga ya kalau nggak salah, di Tangerang itu pernah kedapatan perahu isi 1 ton sabu, 1 ton. Jadi mereka lewat darat, nyambung lagi lewat perairan. Nah kemudian pengalaman saya di Tangerang, saya ikut tim jaksa nanganin perkara pabrik ekstasi Cikande. Di situ ada 9 tempat ruko tepatnya ya, tempat pembuatan ekstasi. Kalau Bapak Ibu tahu untuk menggiling semen, yang truk yang besar itu, truk molen Pak. Truk molen itu untuk ininya sebesar ruangan ini nih, sebesar ruangan ini. Ya, seperti kuali. Seperti kuali. Ya itulah untuk mencampur bahan baku sehingga menjadi ekstasi. Metamfetamina apa segala macam dimasukin ke sana. Itu satu pabrik. Dalam sehari itu mungkin berapa banyak bahan jadi, yaitu bentuk ekstasi ataupun bentuk sabu yang mereka hasilkan. Jadi dalam penanganan perkara narkotika psikotropika, saya kadang-kadang agak keras dalam memberikan tuntutan. Saya sarankan kepada anak-anak di bawah, jaksa-jaksa kami di bawah, agar menuntut tinggi. Karena
sabu ini sangat merusak generasi muda. Betul. Sangat-sangat merusak generasi muda. Karena kalau sudah kecanduan, anak-anak kecil itu uang jajannya, dan kadang-kadang mereka sampai maling. Betul. Untuk levelan anak-anak yang Di bawah 17. broken home atau anak-anak gelandangan, itu level maboknya beda lagi. Dia pakai ngirup iBall segala macam. Nah, jadi untuk level-level keluarga, kadang-kadang dia sampai jual anaknya untuk mendapatkan uang. Seringkali untuk dijadikan membesarkan. kurir juga ya Pak anak tersebut. Saking udah kecanduannya ya. Itu banyak, itu metode Motif-motif yang lainnya. Pak. ya. Iya, Pak Romi tadi kan sedikit disinggung bahwa memang ini terkait juga pendidikan yang masih minim sekali kesadaran tentang narkotika ini sendiri, khususnya di Musi Banyuasin dan di Indonesia lah, sehingga masih menduduki peringkat pertama. Hampir di seluruh kabupaten di Sumsel yang kita tanyakan juga narkotika. Jadi dominan ya. Betul. Nah, dari Kejari Musi Banyuasin sendiri, apakah ada satu langkah mengikut dalam berkontribusi juga dalam pencegahan ya Pak, untuk memberikan pendidikan, menyadarkan anak-anak khususnya masih SMP atau terkait SMA. sosialisasi narkoba sosialisasi. Kami spesifik itu ada di bidang intelijen, yaitu program kami Jaksa Masuk Sekolah, Masuk sekolah. JMS. Kemudian tahun kemarin juga kami sempat juga mengadakan Jaksa Masuk Pesantren. Dan umumnya kami memberikan pencerahan, sosialisasi mengenai bahaya narkotika dan adiktif lainnya. Nah, kami ke sekolah-sekolah, dan selain jaksa-jaksa kami juga mengundang juga IAD kami, Ikatan Adiaksa dan Makarini Kabupaten Musi Banyuasin, Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, untuk juga turut serta juga mensosialisasikan bahaya zat adiktif ini. Di sana mereka bisa dengan jelas, bisa dengan menanyakan pada kami hal-hal apa yang sangat membahayakan apabila kita mengkonsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya. Di sana juga jaksa-jaksa akan sangat jelas untuk memberikan detail bahaya narkotika. Dan saya pernah punya pengalaman. Kebetulan saudara saya sendiri, sepupu saya, perempuan, dia sekolah di Amerika dan nikah dengan orang Amerika Latin, saya nggak tahu negara mana, negara bagian mana, lupa saya. Waktu itu datang anaknya, satu umur 7 tahun, satu umur 6 tahun, datang ke Indonesia kebetulan ke rumah om saya. Saya kebetulan datang di sana sebagai tamu. Anaknya nggak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Dia bilang, kakek neneknya ngerokok, ibunya ngerokok, bapaknya nggak ikut, bapaknya kan di sana, di Amerika sana. Anaknya marah, umur 6 tahun dengan 7 tahun itu marah. Mom, no, don't smoking. Grandpa, don't smoking. Sampai tembok-tembok itu dicoret, dilarang merokok. Rumah itu banyak dicoret-coret. Dia marah sekali kalau ngeliat kakek neneknya dan ibunya ngerokok. Nah, jadi saya lihat dari situ, mereka itu sekolah SDTK mereka di Amerika sana sudah mendidik bahwa bahaya mengkonsumsi minuman keras, untuk zat-zat adiktif lainnya, narkotika, psikotropika. Nah, saya pengen menghimbau pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, barangkali dikasih materi pelajaran di dalam sekolah-sekolah untuk hal ini. Jadi anak kecil pun bisa ngelarang orang tua untuk tidak merokok. Itu hebat sekali. Kapan Indonesia bisa seperti itu? Lah sekarang kebalikannya. Budaya kita budaya ikut-ikutan. Kalau nggak ngerokok, nggak ngetren. Nggak keren. Nah, kita ini mau ngelarang anak kita, jangan ngerokok. Lah bapak aja ngerokok. Nah, seperti itu. Jadi inilah
dilema kita. Inilah saya mengajak juga masyarakat kita, sama-sama kita saling memberikan contoh ke bawah. Yes, setuju. Karena anak-anak itu selalu melihat Iya, betul. figur, betul Pak ya. Karena adalah cerminan diri kita Ya, juga sendiri. dan termasuk kita manusia pun lebih gampang terpengaruh dibanding mempengaruhi. Betul. Ya kan? Iya. Iya. Baik Pak, singkat Luar mungkin biasa. ada himbauan terakhir dari Pak Romi selaku Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Iya. Untuk penanganan perkara, kami semua penanganan perkara tindak pidana korupsi, semua pengaduan insya Allah pasti kami tindak lanjuti dan kami tidak pandang bulu. Dan dalam penanganan tindak pidana korupsi ini ada dua pihak. Pihak pertama pelapor dan pihak kedua terlapor. Kami harus selektif dalam penanganan perkara pengaduan dari pelapor. Karena pelapor ini umumnya dari LSM. Mereka tidak murni melaporkan. Barangkali Bapak sudah tahu lah ya seperti apa. Mereka kadang-kadang mereka ambil dari DIPA. Mereka copy paste, kirim laporan ke kami. Tolong ditindaklanjuti. Itulah keluarlah ketentuan dari pusat bahwa untuk menindaklanjuti pengaduan harus ada ketentuannya hal-hal seperti Ada ini. syarat-syaratnya ya, Pak, Syarat-syarat. Jadi tidak sembarangan orang copy paste dari DIPA langsung dikirim ke kami tindak lanjuti. Tidak seperti itu. Nah, untuk pelapor seperti ini kami menghimbau agar menjadi pelapor yang baik. Jangan semena-mena, jangan datang ke dinas instansi apapun, minta dukungan bantuan. Apabila tidak didukung, tidak disupport, membuat pengaduan ke APH. Itu cerminan yang tidak baik. Kemudian pihak terlapor, pihak kedua pihak terlapor. Pihak terlapor ini kami juga bukannya tidak pandang bulu, kami lihat juga. Karena penanganan perkara korupsi ini biayanya sangat besar. Apabila kami menangani yang kecil-kecil, jadi kami ini menangani perkara tindak pidana korupsi ini bagaimana semaksimal mungkin kerugian negara akan kembali kepada negara. Lah kalau penanganan perkara yang kecil-kecil, bagaimana negara bisa dapat untung dari itu? Jadi biasanya perkara yang kecil-kecil itu kami koordinasi dengan inspektorat sebagai APIP ya. untuk mereka mengaudit dan mereka akan koordinasi dengan terlapor supaya mengembalikan kerugian daerah atau kerugian negara. Kemudian untuk seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, saya menghimbau adik-adik saya agar kita tetap menjaga integritas ke depan. Harus solid, harus saling menjaga satu dengan lain. Jangan sampai kita terpecah belah. Karena dengan kita solid, masyarakat akan sungkan dengan kita. Bukan masyarakat takut. Kita tidak minta masyarakat takut. Masyarakat akan sungkan. Dengan kita solid, otomatis tupoksi kita berjalan sesuai dengan ketentuan. Dengan tupoksi kita berjalan sesuai dengan ketentuan, otomatis kinerja kita akan maksimal. Dengan kinerja kita maksimal, otomatis masyarakat akan mendukung kita. Dan dengan kita memberikan sosialisasi pada masyarakat, pasti ditelan baik-baik oleh masyarakat. Otomatis dengan kita solid, kita akan mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi. Amin. Wow, luar Semoga biasa. apa yang direncanakan dan dicita-citakan dapat berjalan sesuai dengan rencana pastinya ya Pak ya. Oke. Terima kasih banyak Terima Pak kasih, Romi Pak Rozali Ya. atas waktunya. Betul, sudah memberikan kami edukasi Yes. juga pastinya yang Betul. sangat menarik tadi ya. Kita sudah berbincang selama 60 menit ke belakang Pak, kurang lebih. Iya. Ya, kita doakan semoga Pak Romi selalu sehat dan Sehat kita selalu, Pak. semoga bertemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Terima kasih Terima Pak kasih, Romi. Pak. Kejaksaan Negeri Musi Musi Banyuasin. Banyuasin.
Pemirsa, itu tadi sesi Jaksa Menyapa edisi hari ini bersama dengan Kajari Muba. Dan terus saksikan program Jaksa Menyapa hanya di PAL TV, memang punya kita. Terima kasih buat yang sudah nonton. Saya Hagi Kaindi. Dan saya Mas Safira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.